Dalam rangka pemulihan ekonomi di era endemi COVID-19 saat ini, Kota Bogor mulai meningkatkan kembali daya saing dengan ekosistem inovasi dalam pengembangan ekonomi di tahun 2023 mendatang. Selaras dengan tujuan tersebut, Dekopinda Kota Bogor hadir dengan gerakan koperasi sebagai wadah untuk menampung dan juga menyambungkan aspirasi selaku mitra pemerintah dalam kepentingan koperasi dan juga pengembangan ekonomi. Lalu, bagaimana tanggapan dari Ketua Dekopinda Kota Bogor dalam menanggapi hal ini? Untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang dengan saya Amira Syala Diva dalam acara Bitalk Bogor Talk. Halo Bogorian, Sampurasun. Bersama saya Amira Syala Diva dalam acara Bitalk Bogor Talk. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan narasumber hebat yang berperan penting di Kota Bogor, khususnya dalam meningkatkan ekonomi dan juga memajukan koperasi di Kota Bogor. Beliau adalah Pak Ade Sarif Hidayat, selaku Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bogor, dan juga Bapak Irsalas, selaku Wakil Ketua Dewan Koperasi Daerah Kota Bogor. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber hebat kita, Pak Ade dan juga Pak Irsal. Iya. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Iya, karena telah sama-sama. meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya pada sesi Bitalk kali ini. Oke, nah Pak, sebelum membahas mengenai gerakan koperasi itu sendiri, boleh dong Pak diceritakan sedikit apa yang melatar belakangi terbentuknya Dekopinda Kota Bogor ini? Ya, Dekopinda itu bagian dari Dekopin sih ya. Maka rujukannya itu undang-undang. Jadi seluruh di Republik itu ada namanya Dekopinda. Itu karena perintah undang-undang, gitu kan. Undang-undang 25 ya, Prof ya. 25 gitu. 92. Nah, kemudian karena kebutuhan di Kota Bogor juga dilakukan dengan mekanisme pemilihan. Namanya musyawarah daerah gitu. Musda seluruh gerakan kumpul gitu kan. Gerakan tuh koperasi-koperasi di Kota Bogor. Maka memilih ingin punya wadah gitu kan sebagai wadah pergerakan, wadah perjuangan, maka memilih pengurus lah. Ya saya termasuk terpilih sebagai ketua Dekopinda. Tapi latar belakang lebih jauh ya selain mungkin ketentuan, regulasi tadi, saya juga termotivasi oleh kawan-kawan yang sudah jauh lebih melangkah di bidang perkoperasian gitu kan. Kemudian mau ya saya karena tadi tidak ada jiwa politis, tidak punya kepentingan politis, ya saya karena ini sifatnya untuk membantu, mengembangkan dan manfaat untuk kepentingan banyak orang anggota, ya saya mau. Termasuk beliau sebenarnya yang memotivasi saya untuk jadi ketua Dekopinda itu Pak Prof Irsa. Ayo Pak Ade pokoknya nanti saya bantu, pokoknya perlu kami ini untuk penggerak motor gitu kan. Dan ya saya mau lah gitu kan. Alhamdulillah kita coba sudah ya hampir 2 tahun ya Prof ya. Yeah. Hampir 2 tahun kita nih jadi pengurus Dekopinda. Jadi kalaupun saya ketua tadi disebut beliau wakilnya, sebetulnya otak koperasi beliau lah gitu kira-kira gitu. Ini karena ini urusannya urusan tempat ini termasuk beliau pimpin ini sekian periode atau 2, 3, 4 periode PKPRI Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia ini tempat itu dan kembangkan menjadi tempat seperti ini gitu. Ini kira-kira latar belakang yang baik itu regulasi undang-undang, kemudian juga secara pribadi termasuk yang melatar belakangi kenapa ada mau lah kok yang lain nggak mau, untuk politik nggak mau gitu, untuk koperasi kok mau, karena koperasi tadi ada kepentingan untuk kepentingan banyak orang gitu aja. Wah, berarti Dekopinda Kota Bogor ini hadir sebagai wadah untuk menampung dan juga menyambungkan aspirasi selaku mitra pemerintah itu, gitu ya Pak? Iya. Oke, nah seperti yang kita ketahui nih Pak, 3 bulan yang lalu gedung Dekopinda Kota Bogor ini resmi didirikan, tepatnya pada tanggal 24 Maret 2022. Nah, sejak saat itu apa saja kolaborasi ataupun program yang dilakukan oleh Dekopinda Kota Bogor ini guna mengembangkan perekonomian, khususnya perekonomian koperasi nih Pak? Nanti Pak Prof yang lambangkan, tapi yang saya kemarin lakukan setelah diresmikan dan wujudlah sebagai mitranya pemerintah, pemerintah pun membantu
memfasilitasi tempat itulah gitu. Nah kami ada halal bihalal gitu kan, dan setiap kegiatan apapun, mau peresmian, mau halal bihalal, beliau selalu menitipkan agar kegiatan terwarnai ada manfaat untuk kepentingan banyak orang. Di halal bihalal kemarin kita sisipkan juga cara sosialisasi gitu kan, kaitan dengan pengembangan digitalisasi koperasi. Ada salah satu pengembang lah gitu. Kemudian juga kita sudah kolaborasi, diskusi dengan BUMN, ada Bulog, ada pihak ketiga, juga ada satu koperasi yang sudah cukup maju untuk apa ya bahasanya, judulnya untuk membuat konsorsium atau apa, agar nanti kebutuhan koperasi satu koperasi yang lain tuh bisa difasilitasi oleh konsorsium, oleh juga Bulog, misalnya butuh sembako apa lewat situ lah gitu. Ini sudah dibuat rancangannya tapi memang belum jalan bagus karena kita juga banyak hal-hal yang mungkin nanti ya belum semaksimal mungkin lah dalam waktu 3 bulan itu. Ini yang cerita sudah dibuat dan termasuk program kegiatan apa saja ke depan ini sudah kita tetapkan, dimusyawarahkan gitu. Nah, mungkin teman-teman atau Bogorian di rumah nih masih ada yang belum mengetahui nih Pak, apa itu gerakan koperasi? Boleh mungkin Prof. Irsal juga boleh menjawab. Baik, saya menambahkan dulu Pak Ade tadi ya. Jadi di Kopin ini wadah perjuangan, wadah penyemangat, wadah motivator terhadap gerakan koperasi. Tapi yang bergerak sebenarnya itu koperasinya. Kami ini di Kopin ini sebagai mendorong, memotivasi dan membina, melakukan komunikasi dan segala macam lah, dan menghimpun potensi dalam menggerakkan koperasi. Tapi yang bergerak itu masing-masing koperasi. Jadi di Kopin tidak berusaha dia tidak melakukan kegiatan teknis, tapi melakukan pembinaan, pelatihan, kemudian beramai-ramai untuk melakukan advokasi, sosialisasi dan lain-lain. Bersama-sama dinas tentunya. Jadi selalu berdampingan dengan dinas, bersama dinas, dan selalu sinkron dengan program dinas. Dan bila tidak bisa kita berjalan sendiri, harus mengikuti program dinas berarti Pemda gitu, Pemda Kota Bogor. Nah, jadi itu intinya yang tadi Pak Ade katakan. Kalau di Kopin itu sudah lama dibentuknya gitu. Nah, tapi periode kemarin karena berbagai tantangan yang kita hadapi ke depan mungkin berat. Kebetulan ada Pak Ade yang sudah lama juga bersama sama kita di koperasi. Kebetulan di PKPRI ini, makanya Pak Ade kita dorong dan itu rupanya pilihan kita itu tepat gitu ya. Artinya semangat beliau itu yang kita lihat, pengalaman beliau segala macam, apalagi di birokrasi gitu ya. Nah itu yang kita apakan. Kalau saya ini kebetulan saintis, ya jadi bukan birokrat, ya walaupun pernah menjabat tapi tidak birokrat darahnya gitu ya. Nah itu, jadi itulah di Kopin. Nah, kemudian secara implementasi apa yang sampaikan Pak Ade, kita ada nyusun program yang tadi sesuai dengan tujuan dari di Kopin tadi, yang tadi Pak Ade sampaikan. Ada sebagian yang sudah bisa kita laksanakan, ada sebagian yang belum kita laksanakan. Belum sana itu misalnya pelatihan itu berkaitan dengan banyak faktor gitu kan. Kebetulan kita sekarang sedang bersiap-siap untuk menyelenggarakan Hari Koperasi itu ya. Kemudian sebagai tambahan dari apa yang katakan Pak Ade, salah satu gerakan koperasi itu adalah PKPRI. PKPRI itu Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Bogor. Jadi koperasi pegawai yang dari Kota Bogor terhimpun di sini. Kebetulan yang berhimpun itu ada 40 koperasi. Nah, salah satu wujud dari cita-cita dari Kopin adalah bagaimana mengembangkan SDM, sumber daya manusia. Maka kita bangunlah ini. Kita bangunlah komplek ini yang kita namakan BECC itu. Nanti kita cerita tentang BECC gitu. Tapi intinya itu program-program yang tadi disampaikan Pak Ade untuk kita laksanakan udah kita rancang. Artinya masing-masing bidang, karena kita ada 5 bidang ya Pak Ade ya. Macam bidang sudah menyiapkan apa yang akan dilakukan. Insya Allah Juli nanti setelah Harkop, nah kita sudah mulai melakukan apakah pelatihan, apakah webinar, apakah seminar dan lain-lain gitu ya. Hal seperti itu. Tapi tujuannya lebih banyak advokasi, sosialisasi, menggerakkan, menyemangati. Karena ada 3 kata kunci di Kopin ya Pak Ade, lupa tadi ya. Yang selalu slogan kita. Pertama citra, yang kedua semangat, yang ketiga kerjasama. Nah, itu sangat menjadi apa dari Pak Ade gitu ya.
basis cara pola pikir. Citra dulu, bukan banyak koperasi ini citranya jelek misalnya gitu kan. Nah, citra kita perbaiki. Kemudian semangat. Nah, kalau tidak bersemangat ya loyo aja. Nah, itu harapan kita. Tapi semua ini kan ideal, cita-cita ya. Sedang kita garap itu yang disampaikan Pak Ade tadi. Saya kira itu tambahannya dari apa yang disampaikan Pak Ade. Wah, berarti program-program Dekopinda Kota Bogor ini memang bertujuan untuk memajukan UMKM dan juga kesejahteraan anggotanya gitu ya, Bersih, Pak? ya. Ujung-ujungnya itu Iya, betul. sasaran akhirnya lagi Oke. tujuan akhirnya. Nah, selama program-program itu berlangsung, adakah tantangan ataupun kendala yang dirasakan oleh Dekopinda Kota Bogor ini nih, Pak? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Jadi kalau kita ini kan menempati gedung aja baru 3 bulan ya. 3 bulan. Dulu tuh kita di ruko, Di rumah kontrak. sewa ngontrak di satu tempat. Tapi karena sebuah kebutuhan, maka gerakan tuh nggak ada juga kendala untuk datang gitu. Tapi ketika mengembangkan, mengumpulkan orangnya, cerita tentang diskusi, ini terhambat gitu kan karena besok teringat, ditagih besok nih yang punya kontrakan kan gitu kan. Gitu. Nah sekarang alhamdulillah sudah kita punya tempat itu. Kemudian juga ya tentu terima kasih juga lah kepada pemerintah Kota Bogor yang betul-betul menempatkan kami sebagai mitranya sehingga didukung juga dengan bantuan misalnya anggaran ada gitu perhatian. Jadi banyaklah hal termasuk yang menjadi tadi kata Pak Prof bahwa yang cukup berat itu masih banyak loh koperasi-koperasi yang tidak bisa melaksanakan RAT misalnya gitu kan itu karena kemampuan pengurusnya SDM-nya yang tidak mampu menyuguhkan melaporkan kegiatan maka itu juga salah satu bentuk yang kami lakukan upaya supaya mereka bisa melaksanakan RAT-nya. Jadi banyak suka dukanya tapi karena kita juga tidak ada cerita mencari keuntungan. Tadi sampaikan kalau Pak Prof ini kan kita ini lembaga tidak ada cerita mencari keuntungan, tidak ada. Hanya sekedar memotivasi, mendorong, jadi suka aja. Banyaknya suka lah, terlepas dari kondisi apapun kita suka karena kita perkumpulan, pergerakan, organisasi termasuk seluruh potensi berkoperasi ini untuk mencapai tujuannya tadi. Mewujudkan cita-citanya itu mesejahterakan anggotanya di ujung gitu. Itu jadi suka dukanya banyak, tapi saya banyak sukanya kali ya karena banyak ketawa, banyak diskusi gitu kan, dan ini manfaat untuk kepentingan banyak orang gitu. Iya, berarti setiap tantangan jika kita memegang slogan yang tadi sudah Pak Prof sampaikan, insya Allah prestasi gitu ya Pak. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan nih Pak, koperasi di Kota Bogor ini sudah berkisar 380 dan juga UMKM di masyarakat ini sudah sekitar 68.000 nih Pak. Bagaimana Dekopinda Kota Bogor untuk menjadikan potensi tersebut lebih maksimal dalam mengembangkan koperasi dan juga ekonomi di Kota Bogor nih Pak? Ya. Jadi kita ini sedang terus mendorong KPK ya. KPK. Jadi alhamdulillah seluruh kelurahan ada KPK. Tapi sudah juga kita coba evaluasi kondisi itu bermacam ragam. Ada hanya baru membentuk saja gitu. Keinginannya ada, tapi juga baru membentuk gitu kan. Sudah jalan ada jalan kelembagaan ada, tapi SDM-nya tidak mampu membuat laporan gitu, pengembangan usahanya. Nah, oleh karena itu rencana kami ini bersama-sama dengan dinas untuk melakukan pendampingan terhadap koperasi-koperasi ini agar mereka tadi mampu menjadi sebuah lembaga perekonomian di masyarakat gitu kan. Ini yang sedang coba kembangkan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi nanti rencananya mahasiswanya akan kita didik dulu, mereka mampu memahami tentang perkoperasian. Kemudian nanti kita akan tempatkan di koperasi-koperasi kelurahan agar bisa memandu sehingga RAT sebagai kekuasaan tertinggi itu dilakukan karena dalam RAT itu disuguhkan tentang laporan, dibuat tentang laporan, keuangan, organisasi termasuk usahanya. Itu rencananya tapi ya mudah-mudahan lah ya Prof. Insya Allah. Ini kita bisa berjalan gitu namanya juga usaha kan. Dan kita kan tidak ada cerita mencari sesuatu, nggak ada hanya suka aja ini, ada manfaat untuk kepentingan banyak orang. Gitu. Mudah-mudahan aja ini bisa
bisa jalan lah gitu. Iya, berarti yang terpenting adanya kolaborasi dan juga kontribusi dari masyarakat itu sendiri gitu ya Pak. Nah, boleh dong Pak diceritakan sedikit apa itu program koperasi pemberdayaan ekonomi kelurahan itu? Ekonomi utang tadi. Iya, KPEK. Jadi KPK sama. Jadi karena kami meyakini bahwa koperasi ini bisa mendongkrak itu, maka judulnya KPEK upaya apa peningkatan pendapatan ya. Penguatan ekonomi. Peningkatan ekonomi. Maka judulnya dibuat KPEK. KPEK memang udah sama juga sih dibentuk oleh teman-teman di dinas gitu. Hanya kami tadi sebagai pendorong sekali memotivasi maka itu kita akan lakukan agar terasa manfaatnya di masyarakat gitu kan. Banyak koperasi-koperasi di masyarakat bukan hanya KPEK, banyak sekali gitu. Ada koperasi Yasima yang tentang ibu-ibu, ada koperasi tentang yang angkot gitu kan, Uber, ada juga banyak. Semua komunitas ada koperasi masjid juga, DKM. Jadi hampir seluruh tersentuh. Tapi inginnya KPEK itu tadi jadi salah satu basic di tingkat kelurahan gitu. Iya betul, berarti untuk meningkatkan perekonomian Kota Bogor juga harus dimulai dari dari lingkup yang terkecil gitu ya Pak. Nah, berbicara mengenai era digital saat ini nih Pak, bagaimana Dekopindah Kota Bogor ini beradaptasi untuk terus mengembangkan perekonomian tapi juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini? Mungkin Pak Prof yang cerita digitalisasi kerjasama dengan ini kan sekarang era kita sebut di sini ya, di istilah kita sini teknopreneur ya. Artinya bagaimanapun pengalaman perkembangan teknologi ITC, information teknologi dan communication ya, yang berkembang sedemikian rupa diikuti oleh tuntutan kebutuhan. Salah satu yang menarik adalah kejadian atau pandemi COVID. Orang yang tadinya tidak biasa bebas keluar segala macam, tidak bisa keluar. Sehingga menjamurlah sistem pemasaran online. Ya, online itu kan basisnya kan digitalisasi ya, semuanya digitalisasi. Yang jelas era sekarang itu semuanya digitalisasi, apa yang kita sebut dengan artificial intelligence, IoT, Internet of Things dan lain-lain gitu kan. Semuanya berbasis itu. Ditolak dari itu, makanya kita sudah mulai mengembang itu melalui pelatihan dulu. Nah, kita paham sebagian besar pengelola koperasi ini masih dangkal, bukan tidak tahu tapi masih dangkal, belum sampai mendalami gitu ya. Oleh sebab itu salah satu yang kita lakukan selain dari pelatihan adalah membangun ini. Kita apakan cafe ini sebagai awal dari menyemangati milenial. Nah, kemudian di depannya kita bangun semacam pengembangan SDM-nya bertolak dari teknopreneur ya, makanya disebut teknopreneur school gitu ya. Nah, makanya komplek ini kita sebut Bogor Entrepreneur and Corporate Center ya, di pusat pelatihan, pusat pendidikan, pusat komunikasi, kewirausahaan dan koperasi Bogor gitu ya. Itu salah satu aja ujung itu. Nah, inilah yang sekarang kita itukan. Harapan kita di depan itu akan mendidik orang-orang yang mengurus koperasi, tapi dia paham dengan digital, paham bagaimana memasarkan secara online semacam ini. Itu untuk anak muda kan, untuk anak muda dan pengurus koperasi yang sekarang gitu. Jadi ada dua klaster ya intinya. Nah, ini kita kombinasikan dengan keberadaan suku kafe kita ini. Ya, ini penyemangat awal ini. Ya, dari sini diskusi mau mulai merasa koperasi ini mah penting juga bagi anak-anak yang belum apa gitu ya. Jadi itu intinya. Itu bagaimanapun Gojek apa segala macam itu kan itu basisnya itu, kalau tidak tempat itu kan tidak akan apa gitu ya. Nah, jadi mau tidak mau suka tidak suka itu harus dilakukan, apalagi menuju industri 4.0 nanti ke depannya. Jadi itu intinya gitu. Saya ingin menambahkan sedikit tadi yang KPEK dan lain-lain tadi ya. Tadi Pak dinyampaikan apa gitu ya.
Salah satu yang kita sarankan dengan Pak Ade dengan di Kopin misalnya, itu mengembang KPK itu ada dua yang titik kuncinya. Salah satu bagaimana mereka bersinergi, berkombinasi dengan apa namanya dengan UKM ya Pak De ya. Kemudian memanfaatkan milenial yang ada itu tadi mahasiswa disampaikan Pak De, mahasiswa didatangkan. Tapi di sekitar masyarakat itu kan banyak kaum milenial ya, anak muda. Nah, itu yang kita itukan. Itu intinya itu ke sana perginya yang kita maksud strategi yang disampaikan Pak D tadi. Kemudian yang paling menyentuh KPK yang tadi disampaikan Pak D kan bagaimanapun rentenir apa segala macam itu kan berkembang terus juga. Koperasi inilah yang bisa mengobati mengatasi itu. Koperasinya mana koperasi ya. Artinya dengan sistem koperasi rentenir itu bisa kita itukan. Itu salah satu. Oleh sebab itu sekali lagi ini pengalaman di koperasi pegawai. Koperasi pegawai yang bagus itu umumnya disebabkan selain dari anggota dan pengurus, disebabkan oleh pimpinannya. Kalau pimpinannya memfasilitasi, mendorong, membangun macam-macam, koperasinya pasti bagus. Oleh sebab itu KPK kita sarankan juga peranan camat dan lurah itu sangat menentukan juga koperasi itu berkembang di KPK ya. Sehingga kita sarankan ke Pak Wali rekomendasikan sebaiknya menilai lurah dan camat, salah satu indikatornya adalah keberhasilannya membangun koperasi itu. Kan itu terikat ya, jadi itu itu yang kita diskusikan dengan Pak D itu ya, dengan teman-teman. Iya, sebagai penutup nih Pak, adakah harapan yang akan dilakukan ke depannya oleh Pak Ade dan juga Pak Prof untuk mengembangkan kembali perekonomian di Kota Bogor pasca pandemi COVID-19 ini Pak? Jadi tentu harapan saya lah agar lembaga dari Kopinda itu ada manfaat untuk kepentingan mendorong koperasi itu hidup sebagai wadah perekonomian. Tapi untuk kepentingan Kota Bogor, karena ini kan cerita tentang saya, Pak Prof ini sebagai pengurus dari Kopinda. Jadi harapannya tentu bermanfaat lembaga itu. Kedua, ingin juga kami berperan benar memenuhi tujuannya itu bermitra sebagai mitranya pemerintah. Jadi kami akan selalu berdampingan, membantu pemerintah dalam ini dinas koperasi ya, untuk terus mengembangkan koperasi ini. Karena saya meyakini ketika koperasi ini jalan, itu akan membantu anggotanya. Kalau cerita tadi kurang lebih 380 koperasi, sebutlah anggotanya minimal 50. Ada juga koperasi yang anggotanya 3.000, ada gitu kan. Jadi sebagian masyarakat Kota Bogor sudah masuk di koperasi itu. Ketika koperasinya jalan semua, ini akan meningkatkan perekonomian di Kota Bogor. Ya tentu harapannya tadi disampaikan oleh Pak Prof agar juga SDM koperasinya bagus, termasuk mampu juga menyikapi tentang situasi kondisi sekarang dengan digitalisasinya gitu. Itu harapan saya lah gitu. Okay. Mungkin ada saya pertama sekali optimis, artinya kita bisa memperbaiki itu. Tentu dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ade tadi. Nah, kenapa kita katakan demikian? Karena kita ambil contoh di sini kita dengan Pak D. Betul Pak D ini di PKPRI yang tempat kita sekarang ini sebagai penasihat juga. Jadi kita selalu berkolaborasi ya. Pandemi itu tidak boleh dijadikan hanya itu sebagai menyebabkan dampak yang serius. Itu sudah pasti. Tapi di dampak serius itu yang kita evaluasi. Apa di balik itu? Kemudian kita dapatkan semacam pembelajaran, analisis atau apa gitu ya. Sehingga dari berdasarkan itulah kita mungkin mencari inspirasi baru, mencari metode baru, apa baru yang kita lakukan. Itu sudah kita lakukan di sini. Maka ini berubah karena pandemi ini. Ini berubah dari ini jadi jadi kafe ini, kemudian sekolah itu salah satu penyebabnya adalah karena pandemi itu. Nah, kita bawa ke makro, artinya peluang itu pasti ada. Apalagi program-program Pemda ya. Tinggal kita bagaimana gerakan koperasi ikut mengapakan itu. Itu aja. Oke, ya baik, terima kasih Pak Ade dan juga Pak Prof Irsal atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih dan sukses terus ya Bapak, semangat terus. Semangat.
Tadi kan sampai semangat kan? Iya, betul. Kita ganti-ganti semangat. Nah, Bogorian, selesailah sudah sesi Bitalk kali ini dengan narasumber hebat kita, Pak Ade dan juga Pak Prof. Terima kasih kepada Bogorian yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan banyak informasi untuk Bogorian semua. Saya Amira Syaldiva, pamit undur diri. Sampurasun.